Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat ngobrol sama Ibu. Apa kabar? Semoga sahabat sehat semua ya. Nah, selamat malam Bu Isti. Selamat malam Mbak Kiki, apa kabar? Alhamdulillah. Baik Ibu, Alhamdulillah. Nah, Bu Isti, kan tanggal 14 kemarin ini ada pengumuman ya lulus-lulusan nih anak-anak SMA. Pasti kan pada kepikirannya tuh perguruan tinggi negeri tuh yang masih diminati ya, sampai dengan saat ini, dari mulai zaman Ibu, zaman aku, bahkan sampai sekarang nih ternyata perguruan tinggi negeri. Dan orang tuanya mungkin senang karena kan biayanya nggak sebesar-besar swasta walaupun dan bergengsi. Nah, tapi kan namanya perguruan tinggi negeri peminatnya banyak di seluruh Indonesia gitu ya. Kuotanya terbatas nih, pasti kan ada limitnya. Ya udah, jadi kemungkinan walaupun mungkin dia di sekolahnya pinter dan sudah maksimal, udah les segala macam, tetap nggak bisa lolos tuh. Pasti kan shock tuh. Nih, anak-anak ini apalagi umurnya kan umur-umur labil ya, umur anak baru gede. Gimana caranya saat mereka berharap sesuatu dan itu adalah perguruan atau sekolah yang mereka harapkan banget, terus ternyata nggak bisa masuk, pasti mereka sedih. Tapi mungkin gimana caranya biar nggak berkepanjangan gitu Bu. Baik Mbak Kiki, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya bagi adik-adik yang lulus SBM dan ataupun lulus SIMAK UI yang sudah pengumuman beberapa hari yang lalu. Mbak Kiki, menyambung dengan tadi ya, bagaimana buat anak-anak yang sekarang ini belum berhasil untuk mendapatkan kursi PTN dan sekarang juga merasa sedih dan lain-lain, bagaimana peran orang tua. Wajar bila seseorang itu merasa sedih saat melihat dirinya belum diterima di perguruan tinggi negeri. Karena kan mereka itu menginginkan sesuatu, ingin dicapai, apalagi ini pijakan untuk masa depannya. Dan semuanya sudah dipersiapkan tetapi belum berhasil. Sebenarnya saat ini adalah peran orang tua itu sangat besar sekali untuk mendampingi anak supaya bisa bangkit kembali. Iya sih, tapi kan orang tua nih kayak tadi aku cerita ya, dia kan punya harapan juga kan pasti kan. Bisa jadi dia juga jadi ikutan kecewa, mungkin malas nggak sadar gitu ya, kayak refleks. Loh, kamu kemarin belajarnya gimana sih gitu? Bener nggak kebacanya? Bisa jadi gitu kan kayak, oh kamu sih main HP tuh jam waktu itu gitu. Manusiawi juga kan, nah, harus gimana sih biar kita nggak marah atau gimana Bu? Baik, anak yang belum berhasil lulus perguruan tinggi ya Mbak, itu bukan sesuatu yang buruk sebenarnya. Karena untuk menjadi sukses di kemudian hari kan tidak hanya ditentukan oleh perguruan tinggi negeri. Nah, oleh sebab itu orang tua itu harus perlu melakukan 3 hal Mbak. Yang pertama itu menerima kondisi keadaan ini dan membangkitkan semangat anak. Kemudian yang kedua, mencari solusi dan strategi terbaik. Kemudian yang ketiga adalah memberi dukungan. 3 itu ya Bu, kalau detailnya gitu gimana aja sih cara-caranya atau harus bagaimana sih orang itu step-stepnya gitu? Oke, saat ini kan anak itu merasa sedih dan kecewa ya. Jadi yang dilakukan pertama kali orang tua itu adalah menenangkan dirinya dulu. Kenapa? Karena kalau orang tua sendiri tidak tenang, dia kan bisa jadi kebawa emosi, ikutan panik gitu kan, seperti kata Mbak Kiki tadi kan, ya kan? Kemudian setelah orang tua tenang, baru bisa mendekati anak dan memberikan perhatian kepada anak. Misalnya bisa dengan pelukan, bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk melampiaskan kesedihan. Misalnya anaknya pengen nangis, ya udah dibiarin aja, dipeluk, dengerin anaknya nangis. Karena dia kan sedih, kecewa, terus ada orang yang mau mendengar, tidak memarahin gitu ya. Kemudian setelah anaknya agak reda, baru diberikan pengertian. Mereka boleh sedih di hari ini, tapi bukan untuk di esok hari dan hari-hari yang lain. Kemudian diajak bicara, ditenangkan, dan bangkitkan semangatnya kembali. Misal dengan mengatakan bahwa gagal hari ini bukan gagal selamanya loh Dek. Kemudian yang dilakukan orang tua adalah membantu melakukan recovery. Jadi membangkitkan semangat kembali untuk berjuang. Tapi bisa juga nggak sih Bu, kayak misalnya kita dari awal tuh udah kasih alternatif gitu ya. Kayak oke, nanti kita kalau misalnya ini kemungkinan gini, terburuknya ini, kalau sampai itu terjadi kita melakukan ini. Mungkin gitu bisa agak mengobati nggak ya Bu? Bisa. Jadi seperti Mbak Kiki tadi kan mengatakan sebenarnya bisa didiskusikan mengenai
bagaimana caranya alternatif atau aku menyebutnya strategi gitu ya Mbak ya, strategi dan solusi gitu ya. Sebenarnya pada waktu sebelum SBM, sebelum ada tes seleksi kan anak juga sudah punya strategi sebenarnya. Nah sekarang ternyata strategi yang dipakai belum berhasil. Jadi kita evaluasi sebentar. Kalau selama-lama kita proses evaluasi, kenapa kemarin kita tidak bisa lulus? Bisa saja karena mungkin jurusannya kurang tepat atau apa. Kita lihat lagi. Oleh sebab itu kita akan menyusun strategi baru. Di sini anak diberikan kesempatan Mbak untuk menentukan langkah yang ingin diambil. Jadi jangan orang tua yang mengatur, tapi anak diberikan kesempatan supaya dia merasa bahwa dia dihargain. Kemudian kita juga menyadarkan ke mereka bahwa pintu kesempatan itu banyak sekali. Kita tidak tahu pintu mana yang cocok. Kita bisa juga loh tetap mencari PTN di tahun ini. Kita cari PTN mana yang memang masih membuka jalur mandiri. Menganalisis kembali kemungkinan keberhasilannya. Apakah di universitas yang memang kita gagal waktu PTN kemarin atau mencari di daerah lain. Begitu juga dengan jurusan atau fakultasnya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memilih, karena saya sudah naksir banget nih, misalnya kan ada naksir, gue mau sekolah arsitek gitu ya. Kalau kemarin misalnya di ITB gagal, kemudian jalur mandiri di ITB ada nggak gitu ya. Kalau ada ya kita masuk di situ, atau kita mencari perguruan tinggi lain. Atau kita mencari di swasta. Perguruan tinggi swasta mana yang kualitasnya bagus, yang kira-kira kita bisa dilihat dari segala macam ya kualitas, ya biaya, ya dan lain-lain gitu. Mana yang cocok gitu loh. Perguruan tinggi bagus itu kan sebenarnya sekarang ini juga tidak hanya PTN ya Mbak. Karena sekarang ini perguruan tinggi swasta juga banyak yang sudah bagus, baik kualitas materinya maupun fasilitas-fasilitas pendukungnya. Jadi yang penting ada prosesnya, walaupun nanti di perguruan tinggi swasta, dia harus tetap kuliah, kegiatan dan lain berproses maksimal mungkin, dan keberhasilan di masa depan itu bisa ditentukan di sekolah manapun kan. Di perguruan tinggi negeri tidak mutlak untuk menjamin seseorang sukses. Kemudian kita bisa cari-cari tuh beasiswa di luar negeri. Ada beberapa anak teman itu ya belum berhasil di SBM, terus dia mendapatkan beasiswa di luar negeri, sehingga masih ada kesempatan lain yang kita sebenarnya mungkin sebelumnya tidak terpikirkan, tapi karena tidak diterima di SBM kita justru mencoba pintu yang lain, yaitu pintu beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Atau bisa juga, aku tunda setahun, aku persiapan benar-benar, nanti aku ikut lagi SBM. Banyak juga yang demikian. Jadi sebenarnya apapun pilihan yang kita ambil, itu kan masing-masing mengandung konsekuensi dan strategi yang berbeda. Di sini anak dilibatkan Mbak. Biarkan anak menentukan sendiri sehingga tidak merasa terbebani dan lebih enjoy dalam menjalaninya. Nah, selanjutnya apapun pilihan anak gitu ya Bu, peran orang tua itu gimana ya Bu? Kalau menurutku ya, orang tua itu kan fasilitator ya. Baik itu secara mental, fasilitas, sarana dan prasarana. Misalnya tadi, mau memilih PTS gitu, kita bisa mengantar setiap proses seleksinya. Atau misalnya kalau mau ke luar negeri gitu ya, mau nyoba beasiswa, ya kita bisa membantu anak-anak untuk melakukan tes bahasa, TOEFL-nya dan lain-lain ya. Selain itu tentu saja jangan lupa doa dan perhatian, karena itu juga penting bagi kesuksesan anak. Oke Bu, jadi jika Ananda kita mengalami kegagalan dalam memasuki perguruan tinggi negeri, kita tuh yang pasti nggak boleh salahin itu nomor satu ya Bu. Jangan terbawa emosi, apalagi sampai memarahi, menyalahkan. Terus kita harus terima orang tua, bangkitin semangat tetap. Terus kita solusi dan strategi bareng-bareng, tetap kasih dukungan terus. Alternatif yang bisa dilakukan, dan tentunya dilakukannya bersama anak nih. Bisa jadi kita cari PTN di tahun ini, lalu memilih swasta, lalu mencari beasiswa di luar negeri, atau bisa jadi menunda 1 tahun. Apalagi kalau tadi ya Bu, kita pakai doa, insya Allah malah hasilnya baik atau lebih baik dari kita harapin ya Bu. Nah Bu, kalau gitu untuk episode kali ini cukup. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, di kolom komen di bawah, mohon di subscribe dan share kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.